Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu kembali di channel yang paling mantap sedunia bersama saya Abu Nisa Asundawi atau disebut Kang Abu Nisa. Baiklah Iwan Fiddin rohimani warahmatullah, dimanapun berada yang aktif senantiasa memberikan atensinya kepada channel ini. Kita kembali berjumpa di saat yang luar biasa di hari Rabu ya, malam ya, sekitar jam 4 mau subuh bentar lagi. Sambil menunggu adzan subuh, baiklah kita akan menyampaikan masih dalam suasana Isra Mi'raj ya, karena masih banyak di Indonesia ini saudara-saudara kita yang merayakan, yang memperingati hari di mana Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah dan mendapatkan perintah langsung tentang sholat yang 5 waktu itu. Yang sebenarnya tadinya perintah Allah itu ada 50 waktu, namun dengan saran dari Nabiullah Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya, tentunya akhirnya sholat ini terus dikurangi ya, meskipun sampai Rasulullah bolak-balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi dikurangi 5, balik lagi dikurangi 5, balik lagi dikurangi 5, sampai akhirnya hanya tersisa 5 waktu dan cukup ya. Setelah 5 waktu itu para nabi ya masih mengusulkan untuk mengurangi, namun Rasulullah SAW malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata benar yang 5 waktu itu juga ya banyak orang yang tidak mampu untuk melakukan sholat ini. Baiklah, berhubungan dengan Isra Mi'raj. Isra itu kenapa dikatakan Isra? Karena perjalanan malam ya, perjalanan darat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem di Palestina. Lalu naik ke atas ya. Mi'raj itu naik, artinya dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 ya, di mana Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi ya. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam, di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris ya, di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Nuh ya, di langit kelima Rasulullah bertemu ya dengan Nabiullah Daud alaihissalam, dan di langit ke-5 ya, ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Itu kalau tidak salah ya, bisa dikoreksi. Baiklah Iwan Fiddin rahimani warahmatullah, begitulah perjalanan Isra Mi'raj ini, perjalanan yang fenomenal ya, yang luar biasa, yang sangat spektakuler ya, di mana Rasulullah dibarengi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril terbuat dari cahaya, dan Rasulullah SAW mengendarai kendaraan buraq ya. Buraq itu sejenis keledai ya, tapi lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol ya. Kalau bigol itu seperti kuda gitu kan. Namun buraq ini ada keistimewaan, apabila perjalanan ini naik tidak terasa naik, apabila turun tidak terasa turun. Rasulullah
dibawa oleh malaikat Jibril sebagai cahaya, dan Rasulullah pun nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya. Jadi cepat kecepatannya, ya. Cahaya itu apabila kita punya senter, kita sorotkan, maka langsung tidak ada detik menit, set, langsung cahaya itu menembus batas gitu ya, menembus ruang dan waktu, cepat sekali. Baiklah, ikhwan fillah rahimakumullah. Dulu kiblat kita ini, umat muslim ini, adalah di Baitul Maqdis, ya, di Masjidil Aqsa, Palestina. Sebelum yang sekarang Masjid Mekah Al-Mukarramah di Ka'bah, ya. Dulu kiblat sholat Rasulullah itu ke Baitul Maqdis di Palestina, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu turun ayat dari Allah untuk merubah kiblat ke Mekah Al-Mukarramah. Maka demi mendengar ayat ini, ya, perubahan kiblat ini, orang-orang Yahudi dari kalangan di Madinah, ya, dan orang Nasoro, ya, orang Nasrani, Kristen itu sudah ada waktu dulu, umatnya Nabi Isa alaihissalam, ya, dari Bani Nadim, ya, Nasoro Bani Nadim, itu datang kepada Rasulullah SAW memprotes apa yang akan dilakukan Rasulullah, yaitu merubah kiblat, ya. Mereka menginginkan kiblatnya umat Islam itu sama dengan mereka, yaitu ke Baitul Maqdis di Palestina, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mereka memprotes, ya, meminta baginda Rasulullah jangan memindahkan kiblat umat muslim ke Ka'bah, ke Mekah, samakan aja dengan kita ini, begitu. Namun Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Itu ayatnya. Jadi sekali-kali mereka itu walan, ya, pakai alif lam taukid namanya, penegasan yang tidak bisa, yang tidak mungkin dilakukan, ya, oleh mereka, ya, dan selamanya, ya, penegasan itu alif lam taukid ini selamanya, ya. Tidak ada celah sedikit pun bagi kaum Yahudi dan Nasara untuk berdamai dengan kita. Mereka selamanya tidak akan ridho dengan Islam ini. Jadi menggunakan walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak akan rela kepada Rasulullah sebelum kalian mengikuti millah, ya. Tidak usah pindah agama, ya, dengan tadinya Islam jadi Kristen. Cara kehidupan mereka, cara berpakaian mereka, cara makan mereka, cara bergaul mereka, cara berkeluarga mereka itu tidak akan ridho sampai kalian ikut cara-cara mereka. Millah itu kan aturan, ya, tata cara kehidupan. Millah Ibrahim, agama Ibrahim. Agama itu aturan, agama itu kelakuan kita, ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, cara gaya hidup dan semua itu adalah agama, aturan. Maka mereka tidak akan ridho selama kita ini, umat Islam ini, ikut tata cara mereka. Kalau udah ikut, nah mereka baru ridho, gitu. Nah ini, maka esensi dari Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita bahwasanya, ya,
Rasulullah SAW sebelum berangkat dicuci dulu oleh malaikat Jibril, ya. Dibedah dulu, dibersihkan dulu hatinya, ya. Dicuci dengan air Zam-Zam, ya. Dibersihkan, pensucian jiwa itu dulu, karena akan bertemu dengan Allah, menembus batas langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Nah, inilah ajaran Islam, penyucian jiwa, tazkiyatun nufus, ya. Maka para ulama mengarang kitab tazkiyatun nufus itu banyak, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terus Imam Al-Ghazali dan lain-lain, tentang penyucian jiwa. Penyucian jiwa itu di dalam artian kita hidup ini harus mentazkiyah, mendidik diri kita dengan didikan ilahiyah, nur ilahiyah, cahaya Allah, agar kita ini menjadi kenal dengan Allah, usul ilallah, kenal dengan Rasulullah, kenal dengan agama ini, sehingga hidup ini akan terarah, terukur, terkonsep. Ya. Maka di dalam ajaran Islam itu banyak kitab-kitab yang membimbing manusia, ya, untuk sampai kepada Allah. Bagaimana caranya? Bisa kita baca kitab Minhajul Qasidin. Minhaj itu kan tata cara bagaimana kita mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah. Minhajul Abidin, Minhajul Qasidin, terus banyak lagi, ya, yang mengajarkan kepada kita doa-doa, ya. Isinya doa itu juga membimbing kepada kita agar senantiasa kita itu terpatri terkait kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran baginda Rasulullah SAW. Maka berbahagialah orang yang senantiasa belajar, ya, dan mengajarkan pelajaran-pelajaran dari Allah ini, berupa Al-Quran, berupa Al-Hadis, ya. Sebaik-baik manusia, kata Allah, orang yang mengajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum ma ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Atau juga ada hadis yang menerangkan wa may yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah beri kebaikan, maka Allah pahamkan kepada agamanya. Jadi agamanya tidak lepas. Dari mulai kita keluar dari rahim ibu, ya, bahkan tatkala ruh berada di dalam rahim ibu kita, ya, sebelum ruh disambungkan oleh Allah dengan jasad kita, jabang bayi yang ada dalam perut kita, maka di situ dianjurkan, ya, bagi orang tua yang mengandung itu selalu membaca Al-Quran, ya. Ya, apabila menginginkan anak, ya, yang laki-laki mungkin, maka perbanyak membaca surat Yusuf. Dalam artian kita pelajari, kita maknai, kita ambil hikmah dari perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, ya. Dianiaya, ya, Nabi Yusuf itu oleh saudara-saudaranya, namun sabar, ya. Lalu difitnah, sabar, sampai dipenjarakan, sabar Nabi Yusuf alaihissalam. Kesabaran yang luar biasa, yang sehingga setelah diuji begitu rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi perdana menteri di Mesir, menjadi raja di Mesir. Bahkan saudara-saudaranya datang, yang tadinya mencelakakan Nabi Yusuf, datang kepada Nabi Yusuf untuk meminta bantuan. Namun Nabi Yusuf tidak dendam, ya, tidak serta-merta menghukum mereka. Namun Nabi Yusuf menginginkan untuk berjumpa dengan ayahnya, Nabiullah Ayub alaihissalam, sehingga berjumpa kembali Nabiullah Ayub alaihissalam dengan Nabi Yusuf. Subhanallah, perjalanan yang luar biasa.
kisah Nabi Yusuf itu. Maka dianjurkan untuk orang-orang yang lagi bersedih hati, bermuram durja, bergundah gulana untuk membaca surat Yusuf. Bahkan ini dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Rasulullah SAW, tatkala diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditinggalkan oleh yang membentengi dakwahnya, yang membela dakwahnya pamannya Abdul Muthalib ya, yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah, kafir kepada Allah, namun dalam esensinya beliau itu sangat membela baginda Rasulullah SAW. Lalu ditinggalkan oleh Siti Khadijah ya, istrinya yang membelanya juga, yang mengorbankan segenap hartanya, jiwanya bahkan pada Rasulullah SAW, bahkan sampai berkata Siti Khadijah ini, "Ya Rasulullah, apabila aku telah mati dan tulang belulangku diperlukan untukmu ya, menyeberangi suatu lautan, menyeberangi suatu sungai, maka ambil tulang belulangku ya, lalu pakai ya, untuk menjadi semacam jembatan untuk engkau menyeberang." Subhanallah, begitulah pengorbanan Siti Khadijah alaihissalam yang begitu luar biasanya. Maka ambil hikmah dari pelajaran Isra Miraj ini juga, bahwasanya sholat itu kewajiban yang tidak bisa ditawar-menawar. Bahkan sholatlah ya, yang perintah Allah, yang mana diterima oleh baginda Rasulullah, ketemu dengan Allah langsung. Dan banyak, namun bahasa orang mah tetempoan ya, ku Rasulullah zaman ke Isra Miraj teh. Rasul ninggal tanurnya ngalapare di arit, acan ge beres di tukang geus pak jangkung deui kan, balik deui di arit deui, can ge beres terus dan terus. Ieu teh naon Jibril cenah. Oh ieu teh hambamu anu senang berinfak, bersedekah ya, membantu sesama, maka langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fadilah ya, dengan apa? Dengan diberikan rezeki ya. Panen di belakang sudah harus dipanen lagi. Ini gambaran. Maka tidak akan rugi orang-orang yang berjuang secara ekonomi, yang membangkitkan ke ekonomi umat dengan membantu sesama, dengan membantu ya makanan, minuman dibagikan ya. Ada Jumat berkah ya, Jumat sodako, si Jum sekarang ya, alhamdulillah ini adalah potensi umat yang harus digerakkan oleh semua pihak ya, terutama umat muslim di kita ini ya, tataran Tasikmalaya kota saya tinggal, dan tataran mungkin kabupaten ya, provinsi Jawa Barat. Itu harus digerakkan orang-orang yang baik, yang membantu sesama, memberikan pertolongan dengan sekemampuannya, dengan kebaikan-kebaikan yang ada di apa namanya, digiatkan, begitulah ya. Ya mudah-mudahan uraian yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi viewer ya Edar Sipat Channel dan subscriber Edar Sipat Channel. Tolong bantu channel ini agar terus berkembang ya, berdakwah, bersosial ya, membantu sesama, membantu umat, meringankan beban umat, menolong umat ya, membebaskan umat dari keterpurukan ya. Ini adalah perjuangan kita, jihad kita, sekemampuan kita. Usikum nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kota Tasikmalaya.